Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, serta hadirin hadirat rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan yang penuh berkah ini saya akan menyampaikan dakwah dengan judul menjaga gaya hidup halal di tengah arus zaman yang penuh dengan tantangan. Hadirin, saat ini kita sedang hidup di zaman yang serba cepat, serba digital, juga serba instan, di mana segala sesuatu berada dalam genggaman tangan. Mau makan tinggal pesan online, mau hiburan tinggal scroll Instagram, bahkan uang pun bisa berpindah dengan cepat hanya melalui sentuhan layar. Dan pada saat ini kita bisa menyaksikan begitu banyak tren yang muncul di media sosial, mulai dari challenge viral gaya-gayaan, live streaming, hingga flexing kekayaan. Namun di balik kesenangan tersebut, apakah kita pernah bertanya kepada hati kita atas kesenangan yang kita rasakan, atas segala yang kita konsumsi, yang kita lakukan, yang kita gunakan, apakah semuanya sudah benar-benar berasal dari jalan yang halal? Halal secara lughawiyah berasal dari kata halal yang artinya terlepas dan diperbolehkan. Halal secara istilah adalah segala sesuatu yang diperbolehkan menurut syariat Islam. Sedangkan haram adalah segala sesuatu yang tidak diperbolehkan menurut syariat Islam. Hadirin, Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitani innahu lakum 'aduwwun mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Hadirin, ayat di atas jelas mengingatkan kepada kita bahwasannya kita hidup di dunia ini jangan hanya mencari makanan yang enak di lidah, tapi juga pastikan makanan tersebut baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, terkadang kita sering berpikir bahwasannya halal hanya sebatas makan daging sapi dan daging ayam yang disembelih sesuai dengan syariat Islam. Memang benar, namun ternyata halal jauh lebih luas lagi. Halal bukan hanya dalam makanan, tapi juga halal dalam rezeki yang kita dapatkan. Ada beberapa hal yang terlihat begitu sangat miris ketika kita melihat begitu banyak manusia yang tergoda dengan situs judi online dan pinjaman online. Namun, apakah rezeki yang kita dapatkan dari hasil judi online dan pinjaman online mampu menenangkan hati kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّمِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Shadaqallahul Adzim. Dan janganlah kalian memakan harta orang lain dengan jalan yang batil, dan janganlah menyuap dengan harta tersebut kepada para hakim dengan maksud agar mereka membantu kalian untuk dapat memakan harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kalian mengetahuinya. Hadirin, menurut tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah, Markas Ta'lim Al-Quran di bawah pengawasan Syekh Profesor
Imam Zuhair Hafid, seorang profesor Fakultas Al-Quran Universitas Islam Madinah, menafsirkan bahwasannya ayat di atas menjelaskan Allah melarang kita untuk mengambil harta orang lain dengan jalan yang tidak sesuai dengan syariat, seperti menyuap kepada para hakim untuk tujuan agar membantu kita mendapatkan harta orang lain dengan jalan dosa, padahal mereka mengetahuinya bahwa hal tersebut adalah hal yang diharamkan. Lantas, mengapa gaya hidup halal itu penting? Sebab dengan halal kita dapat mencapai kehidupan yang berkah, membuat hati kita tenang, bahkan membuat doa kita semakin mudah dikabulkan. Jika saat ini di luar sana masih banyak pemuda yang selalu merasa insecure, merasa bingung atas arah hidupnya, bisa saja hal itu disebabkan karena apa yang masuk ke dalam dirinya bukan berasal dari jalan yang halal. Maka dari itu, kita sebagai pemuda harapan bangsa, pemudi harapan Ibu Pertiwi, mari kita jaga diri kita dari mulai halal food hingga halal mood. Mari kita jadikan halal menjadi gaya hidup yang keren. Karena halal bukan hanya sebuah aturan, tapi juga identitas. Halal bukan hanya kewajiban, tapi juga kebanggaan. Dengan halal kita dapat meraih hidup yang tenang, hati yang lapang, masa depan gemilang. Kalau ingin hidup yang berkah, halalkan caranya. Kalau ingin rezeki yang barakah, halalkan usahanya. Dan kalau ingin masa depan yang cerah, maka jadikan halal sebagai gaya hidupnya. Demikian yang dapat saya sampaikan.